merupakan material sisa yang dibuang atau tidak digunakan lagi. Setiap hari, rumah tangga, bisnis, industri menghasilkan berbagai jenis sampah. Sampah secara umum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sampah organik, yaitu dedaunan, sisa makanan, dan lain-lain. Yang berikutnya, sampah anorganik, yaitu seperti logam, kaca, botol, dan sebagainya. Pengelolaan sampah yang tidak tepat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyakit, dan lain-lain. Kali ini, kami akan membahas lebih dalam mengenai sampah. Jika kita membahas tentang sampah, pasti tidak akan ada habis-habisnya. Sampah telah menjadi salah satu masalah besar yang ada di negara Indonesia, apalagi di kota-kota besar seperti kota Solo ini. Salah satu masalahnya adalah pencemaran lingkungan di sekitar TPA Putri Cempo. Warga-warga sekitar TPA Putri Cempo mengeluh akan pencemaran udara yang ada di sekitar Putri Cempo. Apalagi di saat-saat masa musim hujan ini membuat bau dari sampah-sampah di sekitar TPA ini menyebar di sekitar pemukiman warga. Tapi ada juga warga-warga yang sudah terbiasa dan tetap melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Mengapa kelompok kami memilih sampah sebagai tema dari kampanye peduli lingkungan ini? Karena sampah ini menjadi masalah yang sangat besar di negara kita, karena bisa dilihat sendiri di belakang ini banyak sekali sampah-sampah plastik dari industri rumah tangga, dari bisnis, dan dari toko-toko juga dibuang ke sini semua. Makanya sampah di sini ini sangat banyak. Dan dengan adanya kampanye sosial peduli lingkungan ini diharapkan para masyarakat Indonesia dapat terinspirasi bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah dengan baik dan dengan benar, bagaimana cara memilih sampah, cara memisahkan sampah, baik itu sampah organik dan anorganik, dan juga bagaimana cara memilih sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Masalah sampah ini menjadi isu kompleks di Indonesia. Teman-teman tahu nggak kalau kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan ini berdampak pada penumpuknya sampah yang berlebihan. Seperti untuk yang pertama adalah konsumsi berlebihan. Dengan kita mengkonsumsi produk sekali pakai seperti sedotan plastik, kantong plastik, dan juga produk makan sekali pakai, ini akan menimbulkan sampah yang lebih banyak juga. Yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Kita membuang sampah sembarangan di sungai, di pinggir jalan, ini juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Lalu yang terakhir adalah membakar sampah. Dengan membakar sampah, kita menciptakan polusi udara yang sangat mengganggu lingkungan sekitar dan juga tidak baik bagi pernapasan dan juga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, karena sampahku adalah tanggung jawab. Teman-teman, kali ini kita berada di TPA Putri Cempo. Di sini banyak sekali sampah-sampah yang bisa kita lihat. Wisata ada peralon, ada sampah plastik, dan sampah pakaian, dan sangat banyak sekali. Kota Solo menjadi kota yang memiliki produk sampah yang tinggi. Di antaranya ada 412 ton per hari dari sampah yang dikumpulkan di sini. Sampah-sampah ini menghasilkan dampak lingkungan yang tinggi. Di antaranya, kualitas udara Kota Solo dari 78% menurun menjadi 30%. Kualitas air juga menurun dari 45% menjadi 40% dari tahun sebelumnya. Data ini menjadikan Kota Solo semakin terpuruk akan keadaan sampahnya. Perlunya kesadaran dari masyarakat untuk menjadikan Kota Solo ini bersih dari kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti membuang sampah, mengelola sampah, dan juga memanfaatkan sampah. Kita sering tidak sadar kebiasaan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak yang besar. Sampah berlebih dihasilkan dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai, tidak memilah sampah, dan konsumsi yang berlebihan.
Hasilnya, sampah menumpuk, mencemari lingkungan, dan sulit terurai. Sampah yang menumpuk menyebabkan saluran air tersumbat dan mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah plastik yang terurai mencemari tanah, air, dan bahkan makanan kita. Bukan hanya manusia yang terdampak, ekosistem pun ikut terancam. Hewan kehilangan habitat, bahkan mati karena sampah yang dihasilkan. Teman-teman semua, bisa dilihat dari tumpukan sampah yang sebanyak ini, kita pasti akan lebih khawatir ya, karena sampah sebanyak ini itu sudah menjadi pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan akan menyebabkan pada krisis kesehatan bagi masyarakat. Kemudian kita sebagai masyarakat sendiri juga harus lebih perhatian, lebih memiliki rasa untuk menjaga daripada kita mengolah sampah. Kemudian mungkin kalau kita tidak bisa meninggalkan sampah-sampah plastik, kita bisa lebih menguranginya. Kemudian kita bisa menggunakan sampah-sampah yang mudah didaur ulang, agar kejadian seperti penumpukan sampah sebanyak ini tidak menjadi bertambah dan kita bisa menyelamatkan lingkungan. Terima kasih. Jadi mulailah memilih sampah sejak dari rumah. Pisahkan sampah organik dan anorganik serta memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang. Jangan membuang sampah sembarangan. Jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan lebih sehat. Terima kasih.